pemirsa, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya akan menyanyikan sebuah pujian bagi kemuliaan nama Tuhan dan menjadi berkat pula bagi saudara-saudara sekalian. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, hari ini saya mengajak kita lagi untuk minggu yang kedua, ya, maksudnya bicara tentang Roh Kudus. Saya sungguh mengajak saudara-saudara sekalian hari ini untuk kita mulai memahami bahwa Roh Kudus itulah yang membawa Yesus untuk dicobai oleh iblis. Jadi saudara sekalian, Roh Kudus bisa membawa engkau untuk lewat ujian supaya engkau meningkat ke level yang lebih tinggi. Jadi jangan selalu melihat masalah dan persoalan sebagai badai dahsyat yang mau menenggelamkan saudara-saudara sekalian. Hati-hati. Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh mendengarkan firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami berlindung dalam darah Yesus. Lindungi seluruh jemaat yang menyaksikan program ini, semua saudara pemirsa. Lindungi dengan darah Yesus, karena kami akan membicarakan tentang kuasa kegelapan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca Alkitab kita dari Perjanjian Baru, Injil Matius pasal 4 ayat 1 sampai 11. Matius 4 ayat 1 sampai 11. Kita baca ayat 1 dulu. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Amin. Di sana dia berpuasa selama 40 hari 40 malam. Saudara pemirsa, mengapa pencobaan yang pertama itu adalah
iblis menyuruh Yesus menjadikan batu menjadi roti. Mengapa? Waktu itu Yesus sedang lapar. Jadi ingat saudara sekalian, nomor satu, ingat bahwa apa? Iblis tahu apa yang paling engkau harapkan sekarang, paling engkau rindukan sekarang, paling engkau butuhkan sekarang. Orang lapar itu butuh apa? Roti. Oleh sebab itu, berjaga-jagalah kita ketika kita sedang membutuhkan sesuatu, karena iblis mau menyodorkan pertolongannya, tanda kutip, pertolongannya untuk menjerat hidup kita. Mengapa Yesus, saudara-saudara sekalian perhatikan baik-baik. Menurut saya, menurut saudara juga, apakah Yesus sanggup menjadikan batu menjadi roti? Saya yakin lebih dari sanggup. Tapi kenapa dia tidak mau? Yang nyuruhnya setan. Jadi begitu juga kita semua. Mungkin saudara memang sanggup mengerjakan itu. Saudara punya potensi yang hebat untuk mengerjakan proyek itu. Tetapi iblis menyusupkan sesuatu. Kamu memang hebat kan? Dipuji-puji iblis begitu. Kamu memang hebat kan? Tapi supaya kamu menang proyek ini, sisipkan dong. Apa itu? Uang pelicin. Itu datang dari iblis. Sekarang jangan mau. Saya bertemu dengan orang-orang tertentu yang untuk naik pangkat sampai 2 tahun, 3 tahun tidak naik pangkat karena dia berdoa. Dia katakan kepada saya, Pak Pendeta tolong doakan supaya saya naik pangkat secara normal dan wajar, tidak ada tambah-tambahnya. Ada, masih ada. Jangan kita bilang, waduh sudah tidak ada orang baik lagi di negeri ini. Jangan bilang begitu. Kita berdosa kepada Tuhan. Masih banyak kok orang baik di negeri ini. Terus yang kedua apa katanya? Dia dibawa iblis naik ke bumbungan bait Allah. Langsung loncat dari sana. Sekali ini paling gawat. Karena apa? Iblis mengutip ayat firman Tuhan. Itulah kelebihan iblis, saudara sekalian. Jangan mau berdebat dengan iblis. Ia hafal Alkitab. Tapi kenapa dia masuk neraka juga? Oleh karena dia hafal firman Tuhan, tapi tidak melakukan, tidak taat akan firman Tuhan. Oleh karena itu Yesus tidak mau. Dia suruh loncat dari bumbungan bait Allah. Ya, tidak mau dia. Oleh karena apa? Oleh karena Yesus tahu bahwa iblis itu cuma hafal ayat firman Tuhan, tetapi tidak melakukannya. Tidak muncul dalam perbuatannya. Itu sebabnya Yakobus mengatakan, iman tanpa perbuatan sama dengan mati. Itulah yang akan terjadi pada kita. Yang ketiga, dia ajak naik ke gunung yang tinggi. Yang dilihat dari sana apa? Semua kemegahan dunia. Saya ingatkan saudara-saudara sekalian, sebagai orang tua, bila engkau naik jabatan, bila engkau naik posisi, bila engkau naik pangkat, makin sudah naik pangkat, makin tinggi jabatan saudara sekalian, yang engkau pikir hanya hal-hal duniawi, oi, jangan kaget kalau saya mengatakan ini. Saya orang tua saudara sekalian. Itu yang bawa engkau ke sana itu sudah pasti iblis. Mengapa? Nanti sebentar baca itu Wahyu pasal 21 ayat 9-10. Di sana yang membawa roh membawa itu Rasul Yohanes naik ke atas gunung yang tinggi, yang lihat dari sana apa? Yang lihat dari sana Yerusalem baru, langit dan bumi yang baru.
Artinya apa saudara sekalian? Artinya kalau Tuhan yang membawa engkau ke sana, ke atas, yang engkau lihat dari sana apa? Gereja, pelayanan, berbuat baik kepada orang lain. Itu yang engkau lihat. Jadi berhati-hati saudara sekalian, karena iblis bisa bawa engkau naik ke puncak gunung, tetapi yang dia tawarkan adalah semua kemegahan dunia. Dan ujung-ujungnya saudara lihat, dia suruh Yesus menyembah dirinya. Puji Tuhan bahwa kita punya Yesus yang sudah menang, dan Tuhan Yesus yang sama menolong kita untuk hidup berkemenangan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak Tuhan untuk firman Tuhan ini. Tuhan, kami minta Roh Kudus menolong kami semua, sehingga ketika kami naik pangkat, naik jabatan, beroleh gelar yang tinggi, kami memperhatikan kehidupan gereja, karena gereja adalah tubuhmu sendiri Tuhan Yesus, dan memperhatikan pelayanan, rajin menyumbang pelayanan pekerjaan Tuhan, karena melalui itu kami membuktikan diri kami dibawa naik oleh Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu, dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini, saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.